Orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kenikmatan, diberikan kesenangan. Di antaranya ada dua kesenangan yang Allah persiapkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Mana yang pertama? Farhatun indal iftar. Orang tersebut diberikan oleh Allah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Nah, ini kan sudah jelas. Seharian kita nahan haus, seharian kita nahan lapar, seharian kita nahan dahaga. Maka begitu datang waktu berpuasa, lihat kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk diantaranya kita saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di tempat ini untuk menyambut waktu sholat maghrib, waktu berbuka puasa. Kita tanya hati kita masing-masing, kira-kira kalau seandainya apakah hati kita itu bahagia ataukah enggak hati kita? Kata Nabi bahwa orang yang lagi berpuasa oleh Allah diberikan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Nah, senang banget ya Pak buka puasa. Ada ya? Apalagi di depan kita ada gorengan, ada kurma, ada apa lagi Pak Fatullah? Ada es buah. Kan kita senang banget ya. Nanti sate katanya ya, nanti sate. Oh wow, luar biasa. Makanya kata baginda Nabi, itulah kebahagiaan orang yang lagi dalam keadaan berpuasa. Bahagia di saat dia berbuka puasa. Maksudnya buka puasa di saat datang waktu berbuka, dan kebahagiaan berbuka puasa di tanggal 1 bulan Syawal. Apalagi itu kebahagiaan yang sempurna. Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah kebahagiaan inda liqa'i rabbi, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini ya. Jadi bahwa nanti bagi orang yang berpuasa, maka orang tersebut diberikan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya bertemu dengan Tuhannya itu apa? Ketika dia mati, ketika dia masuk ke liang kubur alam zarjah, ketika dia masuk ke alam mahsyar, dikumpulkan kita di dalam satu tempat, ketika kita menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, ketika masuk kita ke dalam surganya Allah. Bahkan bagi orang yang berpuasa, kata baginda Nabi, nanti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut akan dibangunkan tempat yang mana tempat tersebut mempunyai pintu yang khusus bagi orang yang melakukan ibadah puasa, disebut dengan Babul Rayyan. Nah, ini amat sangat sempurna. Bahkan Pak Jono di dalam riwayat dijelaskan ini, bagi orang yang berpuasa dan puasanya yang kita lakukan adalah benar-benar puasa yang sempurna, itu bentuk kebahagiaannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut akan dibukakan hijabnya oleh Allah. Orang tersebut bisa menatap wajahnya Allah, bisa melihat wujudnya Allah secara hakiki. Ini di dalam kitab Tafsir Yasin Pak dijelaskan bahwa yang disebut dengan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun ma sami'at wala khatara bi qalbil bashar. Bahwa surga itu, kalau seandainya kita membayangkan semua kenikmatan yang ada di surga, lah kalau kita bayangin tentang kenikmatan di surga itu susah. Karena di surga itu sesuatu yang tidak perlu proses, hanya menikmati hasil terus di surga itu. Saya tanya nih ibu-ibu, kalau bikin bakwan, coba bayangin, itu bikin bakwan, istri Pak Dodi dari mulai beli bahan baku bakwan sampai bikin bakwan itu memerlukan proses yang begitu amat sangat panjang. Di saat menikmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya diberikan waktu kenikmatan yang begitu amat sangat sebentar. Tapi yang namanya di surga nanti, bahwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak memerlukan sebuah proses. Di dalam riwayat kan begini dijelaskan ya Ustaz Selamat, katanya nanti di surga kalau kita lagi bengong, apa tulang kita lagi bengong nih siang hari,
lagi panas banget. Papatullah batinnya ngomong begini nih, hati kita nih di surga nih, hati kita nanti di surga ngomong begini, nih enaknya siang hari yang bolong begini makan es campur. Itu dengan tiba-tiba kata para ulama sudah ada seorang pelayan yang datang menghampiri kita dengan membawakan es campur. Es campurnya kagak mirip dengan es campur yang ada di dunia. Karena apa? Sesuatu yang Allah diberikan di dunia ini kenikmatannya cuma satu, tapi nanti di yaumul kiamat di surganya Allah bayangin 99 daripada kenikmatan yang Allah sediakan diberikan kepada kita umatnya baginda Rasulullah SAW. Maka nanti di yaumul kiamat kata para ulama itu semua kenikmatan surganya Allah akan hilang ketika kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan hijabnya, dibukakan penutupnya. Karena nanti ada penutup di surga, nanti ada penutupnya. Maka di saat hijabnya oleh Allah dibukakan, kita semua mampu melihat wujud Allah secara hakiki. Kan wujud Allah itu tidak bisa dibayangkan. Kata para ulama ahli tauhid, kullu ma khudira bi bali wallahu laisa kadadi. Ibu, kalau seandainya kita sekarang adik-adik berpikir, oh Allah ini begini, Allah ini begini, Allah ini begini. Allah ciptain dunia, berarti Allah itu bentuknya gede, misalkan. Allah ciptain langit, berarti Allah itu bentuknya model kayak gini. Nah, segala sesuatu yang ada, yang kita ingat di dalam hati kita, yang kita bayangkan di dalam batin kita, Allah itu tidak seperti itu. Kullu ma khutira bi bali wallahu laisa kadani. Maka nanti di yaumul kiamat di surganya Allah, hijab tersebut akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, begitu kita menatap wujud Allah secara hakiki, wujud Allah secara mutlak, wujud Allah secara murni, maka kenikmatan surga yang begitu amat sangat indah kita rasakan, kenikmatan itu akan hilang seketika. Karena dunia ini, bahkan baginda Nabi pun di saat melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj di ayat surah An-Najm, walaqad ra'ahu najlatal ukhra inda syidratil muntaha. Kata para ulama, walaqad ra'ahu, itu bagi orang yang ngaji kitab Jahul Jawami namanya. Hu di situ ada dua dhamir. Yang pertama, hu tersebut baliknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hu tersebut baliknya kepada malaikat Jibril. Jadi kata sebahagian para ulama, di saat baginda Nabi melakukan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ada ulama yang berpendapat Nabi melihat wujudnya Allah. Tapi dibantah oleh ulama-ulama yang lain bahwa hukum di situ baginda Nabi hanya melihat wujudnya malaikat. Sepanjang seumur hidup baginda Nabi belum melihat wujud malaikat itu pernah, sampai baginda Nabi pingsan. Padahal baginda Nabi itu oleh Allah diberikan kekuatan yang begitu amat sangat dahsyat. Lipat katanya kekuatan baginda Nabi di dalam kitab Qissatul Anbiya dijelaskan, Nabi Muhammad Rasulullah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan seorang nabi berbanding dengan 40 orang yang paling kuat di muka bumi ini. Coba bayangin, sekarang orang yang paling kuat di muka bumi ini sekarang siapa? Mungkin ada petinju, pegulat, pemain UFC namanya Islam Makassar. Wah, kuat banget. Itu kan ya, Habib Nurmagomedov itu ada. Orang Kazakhstan, orang Rusia, Masya Allah, itu dibanting, ditinju, diapain aja. Apalagi kalau tinjunya cuma pacono doang, itu juga bakal terasa. Itu baginda Nabi, satu nabi fisiknya baginda Nabi berbanding dengan 40 orang yang paling kuat di muka bumi ini. Karena apa? 1 menit lagi, ya. Karena apa? Karena baginda Nabi itu dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan yang begitu amat sangat berat. Nah, nanti dia kiamat, kenikmatan surga oleh Allah dihilangkan di saat kita melihat wujudnya Allah. Nah, itulah yang Allah persiapkan bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW yang melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini semuanya jamaah
Masjid Al Hikmah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua